Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Ayuni Budiati selaku dosen pengampu mata kuliah e-government serta teman-teman rekan dari kelas 3A Prodi Administrasi Publik. Pada video kali ini, saya Nurunisa dengan NIM 661210044 dari kelas 3A Administrasi Publik akan mempresentasikan terkait dengan hasil tugas saya untuk mata kuliah e-government, yaitu dengan judul Analisis Matriks Archetype While and Rows pada aplikasi Inaris yang disediakan oleh BNPB. Nah, namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih, mungkin bagi teman-teman yang tidak tahu apa sih itu aplikasi Inarix. Jadi, aplikasi Inarix itu dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, adalah aplikasi yang akan membantu mengetahui ancaman bencana sekaligus langkah untuk antisipasinya. Nah, yaitu di dalamnya berisi terkait dengan populasi orang yang terdampak, potensi kerugian fisik, potensi kerugian ekonomi, potensi kerusakan lingkungan. Nah, ini contoh salah satu aplikasi Inarix yang mungkin bisa diakses oleh teman-teman semua. Adapun fitur-fitur di aplikasi Inarix ini sangat banyak sekali karena seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di aplikasi Inarix ini memberikan banyak informasi terkait dengan ancaman bencana alam dan antisipasi apa yang harus kita lakukan. Seperti pada gambar di sini sudah terlihat di sini ada bahwasannya peta penunjuk bahwasannya bencana itu ada di mana. Kemudian juga di sini ada informasi bahaya bencana yang ada di sekitarmu ditunjukkan seperti adanya COVID, gempa bumi dan sebagainya. Terus ada rekomendasi juga yang diberikan melalui fitur-fitur ini dan ini juga sebagai langkah-langkah dari apa yang ada dalam aplikasi Inarix tersebut. Nah, berbicara mengenai keefektivitas e-governance pada model well and house ini. Nah, bagaimana sih aplikasi Inarix itu bekerja dan bagaimana efektivitas e-governance itu? Jadi, tata kelola teknologi informasi IT atau e-governance adalah wewenang dan tanggung jawab secara benar dalam menetapkan suatu keputusan untuk mendorong perilaku teknologi informasi pada perusahaan itu sendiri. Adapun 3 komponen dalam kerangka kerja IT governance. Yang pertama yaitu ada what atau domain atau keputusan AI apa yang akan diambil atau IT yang dipergunakan dalam organisasi. Keputusan-keputusan tersebut disebut dengan domain yang meliputi bidang IT principles, IT infrastruktur strategi, IT arsitektur, business application, business application and investment, dan prioritization. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu ada role atau style, yaitu siapakah yang memiliki atau bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Jadi, keputusan yang penting terkait dengan IT serta peran dari stakeholder di dalamnya meliputi business monarki, IT monarki, IT duopoly, dan federal anarki. Dan komponen yang ketiga atau yang terakhir yaitu rule atau mekanisme. Jadi, terkait dengan bagaimana sih cara mekanisme pengambilan keputusan. Berbagai mekanisme yang dipakai itu dapat dikelompokkan berdasarkan struktur dari pengambilan keputusan itu sendiri. Nah, adapun di sini saya sudah melampirkan tabel dari matriks archetype pada aplikasi Inarix BNPB. Nah, seperti yang dilihat bosannya di sini ada terkait dengan input, decision, dan di sini ada business monarchy, IT monarchy, feudal, federal, duopoly, dan anarki. Nah, pada sistem Inarix sendiri, business monarchy di inputnya yaitu presiden senior eksekutif, yang kemudian dari strategisnya dipegang di input itu oleh presiden senior eksekutif,
Ada kemudian dari needs-nya dipegang inputnya oleh presiden senior eksekutif dan prioritasinya itu di dalam inputnya itu presiden senior eksekutif. Nah, pada IT monarkinya yaitu di bagian decision itu oleh KP BPBD, di bagian needs-nya decision yaitu oleh KP BPBD, dan pada bagian feudal yaitu pada decision-nya dipegang oleh KP BPBD, dan pada bagian prioritasinya itu dipegang oleh DBS, dan pada federalnya di bagian strategis decision itu dipegang oleh DBSS. Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan yang telah saya paparkan tadi bahwa pengelolaan IT pada aplikasi Inarix BNPB ini sudah sesuai dengan analisis matriks archetype yang sudah melibatkan banyak pihak, tak terkecuali oleh pihak federal tuh. Akan tetapi terlepas dari itu semua masih ada kekurangan bagi para pengguna dalam mengakses informasinya, yang mungkin masih banyak terjadi kendala teknis itu sendiri. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya jelaskan terkait dengan aplikasi Inarix BNPB. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.